mereka adalah ahlul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Itu Amir Sunani omongannya. Ba'alawi ahlul bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal atau secara uruf atau secara syara. Ini pendapatnya pengarang kitab Subulus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Habib Hanif menjelaskan pengakuan para ulama dunia tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Lantas bagaimana penjelasan beliau? Langsung saja kita simak videonya. Yang disebut Habib bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, termasuk perbuatan jahiliyah membangga-banggakan nasab. Hanya modal bangga nasab saja, ilmu enggak, akhlak buruk, amal ibadah buruk. Siapapun, mau habibnya, ilmu enggak, akhlak buruk, atau yang cucunya kiai ke, yang cucunya wali, siapapun, kalau banggakan nasab tapi tanpa ilmu, tanpa akhlak yang mulia, tanpa amal yang baik, itu merupakan perbuatan jahili. Jelas atau tidak? Faham? Sepakat? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah juga at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang. Di dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim juga Rasulullah mengatakan, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun." Kata Rasulullah, ada dua perkara, dua perbuatan. Dua perbuatan ini merupakan bentuk kekufuran. Di dalam syarah-syarah hadis disebutkan ay min khisalil kuffar. Artinya dua perbuatan ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Berarti minal kabair kalau dilakukan oleh muslim. Apa dua perbuatan tersebut? Kata Nabi SAW, salah satu diantaranya at-ta'nu fil ansab, ta'an fil nasab, nyerang nasab juga, saudara, termasuk perbuatan kufar. Jadi kata Nabi, nyerang nasab ini satu perbuatan jahiliyah, dua termasuk perbuatan kebiasaannya orang-orang kafir. Ini bukan aing yang ngomong. Kalau omongan aing mah terserah, mau diinjak-injak mah nggak masalah. Yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jangan disangka keren nanti lagi maksiat. Habib, bagaimana tuh gambarannya ta'an fin nasab surahnya? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Taib, jangan saya yang jelaskan. Nukhallil Imam Al-Hafidh Al-Munawi yubayyin lana. Kita biarkan Al-Imam Al-Munawi menjelaskan untuk kita apa yang dimaksud ta'an fin nasab. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir, begitu pun dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud dengan ta'an fin nasab yang merupakan perbuatan jahiliyah dan merupakan perbuatan kufar binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Dalam keterangan lain, bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidz Al-Munawi, ta'an fil nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus yang lagi ramai, kasus Ba'alawi. Saya sebut aja, saudara. Saya nyebut ini bukan karena butuh pengakuan, hasya wa kalla. Pengakuan itu datangnya dari ulama, bukan untuk bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab kalau tanpa amal yang baik hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Tapi kesian kalau ada umat yang sampai ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab, kesian. Yang nggak paham, yang nggak ngerti, kesian, saudara. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus Ba'alawi. Apakah dia nasab thabata fi dhahiri syara', nasab yang sudah tetap dianggap tersambung dalam pandangan zahir syariat? Ya, karena kriteria dianggap tersambungnya sebuah nasab itu ada beberapa, diantaranya satu, syuhra istifadah. Ketika sudah terkenal dalam masa kurun yang panjang bahwa ini termasuk keluarga Rasulullah SAW, apalagi diakui sama para ulama, pengakuan tersebut, ulama berarti mandang itu sesuai standar fikih, itu sudah dianggap sabit fi dhahiri syara'. Yang kedua, kalau diakui oleh para nasabah, khottu nasabah, nggak ada batasan harus zaman tertentu. Nggak ada batasan harus zaman tertentu. Ketika ada pengakuan dari khottu nasabah, para pakar nasab, imam-imam dalam bidang nasab, melakukan pengakuan, mengakui, itu berarti thabata fi dhahiri syara', saudara. Apakah nasab Ba'alawi diakui, Habib, oleh para ulama, para ahli nasab, para ahli fikih, para ahli sejarah? Saya santri, orang bodoh, santri. Juwaihil, bukan jahil lagi, juwaihil, tuailib. Santri, bukan kiai, saya bukan ulama. Saya pribadi neliti, ngumpulin itu pengakuan terhadap keabsahan nasab sadah Ba'alawi atau status mereka sebagai sadah.
atau status mereka sebagai asyraf, atau status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Saudara, itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi, di luar Ba'alawi, nggak kurang dari 140 kitab. Itu yang saya pribadi kumpulin. Di Oman ada lagi ulama yang ngumpulin tuh 170 yang dia dapat. Saya 140, dia 170. Saya ranking 2 berarti, saudara. Dia ranking 1. Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Al-Imamul Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk, ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir, ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari, namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi. Bahkan beliau nyebutin Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Itu yang dikenal dengan Al-Aidrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menulis Tuhfatuz Zaman. Ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Imam As-Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Muhaddithin, Khatimatul Huffaz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab Ba'alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Ba'alawi, awal man tasawwaf min Bait Al-Abi Alawi. Situ disebutkan, saudara. Nggak sampai di situ. Di antaranya lagi siapa? Al-Imam Abdurrahman Al-Khatib yang ngarang Jawharus Syaffaf. Aba Makhrama sahib Qidadatun Nahar, ulama Hadramut sendiri. Wah, kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama kebanggaannya Syafi'iyah. Tadi kita ngaji Fathul Mu'in sama guru kita Kiai Cucur Nasai, dan juga sama guru kita Kiai Maksum yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Di Fathul Mu'in itu kalau dikatakan qala syekhuna, siapa yang dimaksud syekhuna? Ibnu Hajar. Itu kitab kebanggaannya Nusantara. Syekhuna siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tsabat begitu nyebutin salah satu guru beliau dari kalangan Ba'alawi, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar. Itu beliau menyebutkan sanad ini, sanadnya isinya Ba'alawi itu. Kata beliau, sanad ini termasuk sanad yang, kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Beliau nyebut Ba'alawi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami' juga demikian. Al-Imam Amir As-San'ani, Amir As-San'ani tahu pengarang apa? Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram. Itu punya satu kitab. Di kitab tersebut beliau nulis, saudara, kitabnya masih makhtut, tentang masalah-masalah yang muttafaq antara Ahlus Sunnah dengan Zaidiyah. Di situ disebutkan, mereka ketika menyebutkan Ba'alawi, kata Amir As-San'ani apa? Mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aglan wa syar'an wa urfan. Itu Amir As-San'ani omongannya. Ba'alawi Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal atau secara uruf atau secara syara. Ini pendapatnya pengarang kitab Subulus Salam. Begitu juga ada Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratul Dhahab. Begitu juga ada Al-Muhbi dalam kitabnya Khulasatul Athar. Bahkan Al-Muhbi ini ulama besar sejarah dari Dimashq. Beliau mengatakan nasab Ba'alawi mujmi'un alaihi ahlut tahqiq, disepakati, diijma' oleh ahlut tahqiq dalam ilmu sejarah dan ilmu nasab, berarti saudara, karena ini bicaranya soal nasab dan sejarah. Begitu juga ada ulama namanya Murtadha Az-Zabidi, pengarang Ithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, sampai nulis satu kitab khusus yang judulnya Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Oh, kitabnya dibilang palsu sama fulan. Oke, ternyata di kitab yang lain juga muat, saking banyaknya. Di Tajul Arus bi Syahil Ghamus, sampai kitab urusan bahasa. Beliau ketika nyebut Ba'alawi nyebut Al-Husaini, bukan Tajul Arus, di Maktabah Syamilah ada. Cari Ba'alawi Husaini ketemu, saudara. Begitu juga, wah, masih banyak ulama-ulama lain. Siapa lagi di antaranya? An-Nabhani. An-Nabhani sampai mengatakan, An-Nabhani ini yang ngarang Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul. Al-Imam An-Nabhani, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya para ulama-ulama Nusantara, Al-Imam An-Nabhani.
Nabhani sampai mengatakan ajma'atil ummatil islamiyah bi anna sada al-abi alawi min as-sahih ahli baiti nasaban. Ini ngarang-ngarang, ulama begini semua ngarang-ngarang. Asal-asalan ulama ngomong begini. Kalau yang ngomong ulama Ba'alawi mungkin dicurigakan bela diri, ini yang ngomong ulama-ulama luar. Dan ulama-ulama besar rujukannya umat. Termasuk yang ngakui siapa? Asy-Syarqawi, yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Pengarang Hasyiah Syarqawi punya kitab judulnya Tabaqatus Syafi'iyah. Begitu nulis salah satu tarjamah ulama Syafi'iyah dari Margal Idrus, Asy-Syarqawi nyebut dia sebagai Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Husain. Begitu juga Bakri Syato. Tahu Syekh Bakri Syato siapa? Pengarangnya Anatut Talibin. Ketika beliau menulis biografi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syato itu menyebut Sada Ba'alawi sebagai para Sada. Sada itu sebutan bagi keluarganya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi diantaranya? Masih banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi saya sebutkan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari, saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya. Setiap nyebut Ba'alawi beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf di Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitabnya ketika nyebutnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan qala Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir, dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah, ulama semuanya bahlul. 140 kitab nggak ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Kalau memang terputus, ulama-ulama itu yang menyatakan terputus. Karena kalau ulama itu mereka tahu terputus, kemudian mereka menyatakan tersambung, konsekuensinya apa? Laknat. Karena bohong atas nama Nabi terlaknat. Karena menyambungkan siapa yang bukan bapaknya terlaknat. Kalau memang terputus, mereka yang akan nyatakan terputus. Kenapa mereka rame-rame menyatakan tersambung? Karena menurut mereka ini tersambung menurut standar syariah, menurut standar ilmu nasab, menurut standar ilmu syarah. Yang ngomong terputus hanya dia. Jelas atau tidak? Faham? Saya nggak usah ribet-ribet deh, nggak usah ribet-ribet deh. Saya ngedoain. Yang mau ikut silahkan. Ya, yang mau ikut ulama-ulama tadi, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nabhani, ulama-ulama besar tadi, saya doakan mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Yang mau ikut imat, ya silahkan. Ikut imat, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama imat, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Amin. Amin. Ya simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.